Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB lagi, Kang Mas. Kita kali ini dalam video ini kita tentu saja tetap membedah MotoGP sesuai dengan harapan sampean. Tapi tentu saja kita juga tidak hanya fokus pada Marquez yang sekarang ini menghiasi banyak banget ya media-media. Dan ini adalah ya sesuatu yang bisa kita hindari, Karena siapa yang bisa mengingkari Marquez yang memang luar biasa kemarin di Catalunya, walaupun Pecco adalah pembalap pemenang di sana, tapi tahu kenapa sepertinya kok ikonnya tetap Marquez. Itu yang tidak bisa kita tampik ya, ya. Nah, teman-teman, kita dikejutkan oleh informasi dari Ducati yang terbaru. Jadi ini adalah informasi yang membuat kita juga benar-benar bingung nih, kok bisanya nih Ducati tiba-tiba berubah pikiran. Jadi sampean kan tahu kemarin bahwa Ducati lewat Gigi Hadalina mereka memberikan pernyataan bahwa Ducati akan memutuskan di Mugello siapa pembalap yang akan menjadi tandem Pecco Bagnaia. Itu yang dikonfirmasi saat itu, diberikan penegasan oleh Gigi Hadalina, dan setidaknya mereka akan memberikan keputusan itu paling telat di tanggal 3 Juni 2024. Tapi ternyata ada informasi yang paling fresh, informasi yang paling baru dari Mauro Grasili yang menjadi supporting director terbaru Ducati Course. Ternyata memberikan informasi yang paling update bahwa Ducati tidak akan memutuskan atau belum memutuskan, atau mereka butuh waktu lagi untuk memutuskan siapa yang akan menjadi tandem Pecco tahun depan. Ini adalah sebuah kondisi dan fakta yang cukup membuat kita heran, yang membuat kita juga terkejut sebenarnya. Ada apa dengan Ducati ini, Sebab gini Kang Mas, kalau kita melihat dari alurnya, dari prestasinya, sebenarnya sudah cukup jelas Martin adalah pembalap yang pantas untuk menjadi tandem Pecco Bagnaia. Ya, historinya sama tahu sendiri, karena kita tahu bahwa kemarin Ducati memberikan penekanan bahwa untuk menjadi tandem Pecco atau gabung dengan tim Factory harus ada histori bersama Ducati di masa lalu, dan fix sudah jelas tentunya Martin lah yang menang di sini. Karena kalau kita lihat histori ya, Marquez kan gabung dengan Honda, Baru di tahun ini saja Marquez gabung dengan Ducati. Dengan segala clue yang jelas bagaimana performa Martin yang di atas Marquez, kita tahu sendiri bagaimana gapnya. Marquez masih di posisi ketiga dengan gap ya 40-an poin. Ini artinya kan cukup jauh dibandingkan dengan Martin. Akan tetapi ternyata untuk memutuskan pun Ducati masih butuh waktu. Ini berarti apakah Ducati betul-betul bingung dan sekarang ke distract dengan Marquez? Nah, ini yang menarik, Memang teman-teman, jika kita melihat dari beberapa video IWB sudah IWB jelaskan ke sana semuanya. Pertama yang menjadi problem utama dari Ducati adalah intervensi para sponsor. Dan beberapa rumor yang masuk, sponsor sudah memberikan penekanan kepada Ducati Course. Kalau bisa ya rumornya demikian. Kalau bisa memilih Marquez. Karena kenapa? Ini orang atau pembalap nilai jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Martin. Secara sponsornya, secara nilai jualnya, untuk brandingnya. 8 kali juara dunia, dibandingkan dengan Martin. Tentu jauh bak langit dan bumi. Tapi kalau kita ngelihat performa, nggak akan fair. Karena bagaimanapun Martin unggul dibandingkan Marquez. Apalagi konsistensi Martin, kualifikasi di depan, free practice ke depan. Artinya secara skill di Ducati, Marquez kalah dibandingkan dengan Martin. Namun lagi nih, di luar daripada sponsor yang memang sudah mengintervensi rumornya, walaupun Marquez rumornya juga terganjal karena ada sponsor pribadi dari Samsung, akan tetapi sekali lagi kalau kita lihat dari bagaimana progres Marquez yang gabung baru 6 seri, dia sudah berada di sana posisinya. Ini berarti kita nggak bisa remehkan dengan Marquez, yang mana motornya juga lebih inferior dibandingkan dengan GP24. Ini sudah kita pastikan kemarin bahwa GP24 sekarang ini menang segala sisi. Dari powernya menang, kemudian juga kekuatan untuk corner speednya menang. Bahkan kemarin Pecco mengatakan untuk ability masuk tikungan pun menang. Jadi secara general semua spek GP24 unggul dibandingkan dengan GP23. Dilalah begitu. Ya, kita tahu sendiri Marquez kemarin sempat ngerecokin Pecco, ya kan, sempat overtake Pecco juga di Lembong, dan kemarin juga dengan kondisi dia start ke-14 masih bisa finish ke posisi 3. Artinya sedang ada kegundahan, Nah, teman-teman, konfirmasi yang kita dapatkan terbaru yang di-share oleh Motorsport, ternyata Big Boss yang terbaru ya, jadi Sporting Director Ducati Course, yakni Mauro Grasili, memberikan penekanan bahwa mereka tidak akan mengumumkan siapa yang menjadi tandem Pecco ini di Mugello. Berikut kata Ducati Course ya, bosnya Mauro Grasili, yang memberikan penekanan bahwa dia akan memberikan kejutan, dan inilah dikatakan oleh Mauro Grasili terbaru.
Kami akan membuat Anda takjub dengan efek spesialnya. Sambil tersenyum nih, Cak. Keputusannya sama sulitnya dengan saat awal kejuaraan. Kami sudah mulai meletakkan pondasi penting dan berada di jalur yang benar. Namun, tidak akan ada pengumuman di Mugello. Itu penegasan dari Mauro. Nah, Kang Mas. Jadi artinya harapan kita mendapatkan konfirmasi apakah Martin atau Marquez atau bahkan ini yang tetap di sana bergabung dengan Pecco masih akan kita tunggu lagi, belum akan diumumkan di Mugello. Jadi sik postpone maneh Kang Mas, sik mundur lagi, sampean kudu sabar. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua Kang Mas, yang paling juga hot adalah, tahu nggak sampean? Ternyata dari beberapa informasi yang sangat kuat, Repsol akan menyudahi kontraknya dengan Honda per tahun ini terakhir. Jadi ini adalah keputusan atau ya masih rumor ya, belum keputusan yang official, tapi jika ini terjadi, ini adalah keputusan yang sebenarnya sudah nggak mengejutkan Kang Mas. Karena sampean tahu bagaimana porsi dari Repsol tulisannya ya, sponsornya yang semakin mengecil dan mengecil setelah Marquez hengkang dari Honda. Dan memang Cak, jika kita lihat dari informasi di awal tahun kemarin, Repsol ini sudah betul-betul mengurangi banyak untuk dana mereka masuk ke Honda. Mereka melihat secara potensi tim dari HRC yang semakin inferior, kemudian juga Marquez sudah hengkang, walaupun digantikan dengan Joan Mir yang sama-sama Spanyol. Namun secara apapun itu, nama Marquez betul-betul nggak bisa digantikan, sehingga Repsol pun melihat potensi untuk bangkitnya HRC sangat kecil dan mereka sudah mengurangi di tahun ini. Dan ternyata Cak, setelah ke-6 seri ini, jadi di pertengahan 2024, ternyata rumor berkembang bahwa Repsol betul-betul akan menghentikan sponsornya dengan Honda. Jadi mereka akan menarik diri di tahun ini. Ini adalah salah satu rumor yang betul-betul sebenarnya cukup mengejutkan Cak, karena bagaimanapun Honda Repsol sudah bekerja sama selama 30 tahun Kang Mas. Dan bayangin aja, Honda Repsol sudah bekerja sama dengan Honda selama 30 tahun. Artinya jika ada anak lahir nih, sampai dia sudah dewasa, sudah nikah mungkin kali ya. Jadi memang sangat panjang Cak kerjasama mereka. Akan tetapi ya itulah Cak, yang namanya dunia tidak ada yang kekal. Dan yang namanya kompetisi, ada pertimbangan-pertimbangan bisnis yang membuat mereka pun mundur. Karena kalau kita lihat sejarahnya memang Honda betul-betul terpuruk ini di tahun sekarang. Secara histori Honda adalah pemenang, secara sejarah Honda adalah penguasa di GP 500 ataupun di MotoGP, tapi akhirnya Honda mengalami fase yang sangat buruk di tahun ini atau 3 tahun ke belakang gara-gara Marquez hilang dan pengembangan motor mereka memang ya kita katakan telat. Jadi teman-teman, memang jika kita menggali lebih dalam apa yang terjadi dengan pabrikan Jepang ya, ini tidak lepas dari ketelenaan mereka. Jadi walaupun kita secara jujur pun jika boleh menggali lebih dalam gara-gara single ECU yang memang memberangus kekuatan dari pabrikan Jepang, tapi yang paling utama dari kacamata kita adalah mereka tidak aware, mereka tidak adaptif, mereka terlalu terlena dengan pembalap-pembalap bagus ditutupi oleh pembalap bagus. Karena gini Cak, jika kita melihat dari Yamaha, sebenarnya Valentino Rossi sudah memperingatkan Yamaha sudah cukup lama. Sejak Yamaha mengganti atau dipaksa mengganti menggunakan ECU Magneti Marelli, kekuatan Yamaha hilang Cak, itu kata Rossi. Strength point Yamaha is lost, itu kata Rossi. Jadi memang betul-betul kekuatan Yamaha di masa lalu adalah ini motor sangat controllable, very controllable. Jadi manajemen tire-nya juga sangat superior. Dan motor ini memiliki cornering speed yang luar biasa, kata Valentino Rossi saat itu ya. Semuanya dibantu oleh elektronik yang betul-betul memang maju di zamannya. Ini kekuatan dari pabrikan Jepang. Akan tetapi setelah menggunakan Magneti Marelli, semua rasa Honda M1 itu berubah total. Itu kata Rossi ya. Kalau sampai coba buka-buka di masa lalu, sampai pasti menemukan ini, Rossi memberikan penekanan. Ketika menggunakan Magneti Marelli, mereka seperti menggunakan sebuah ECU yang mundur 10 tahun ke belakang. Itu kata Rossi. Jadi feel M1 langsung liar Cak, yang pertama, susah dikontrol. Yang kedua, traksi ban belakang benar-benar lemah. Dan yang ketiga adalah ternyata behavior dari motor berubah. Jadi nggak terlalu nurut, kemudian bukaan gas juga feel-nya berbeda. Itu kata Rossi saat itu dan ternyata sampai sekarang masih problem. Jadi rear less traction. Jadi bagian belakang ban ini lemah traksinya. Itu kata Rossi ya Cak ya. Dan akhirnya di tahun 2021. Artinya gini Cak, dari 2015 ke 2021 ini kan sudah kita katakan sangat lama. Jadi memang itu menjadi problem Yamaha. Fabio masih bisa menutupi saat itu. Akan tetapi sekarang makin parah dan parah. Nah, untuk Honda, Cak, ini sami mawon Kang Mas. Jadi kalau kita membedah tentang bagaimana Honda, sebenarnya mereka sudah problem sejak Marc Marquez gabung. Jadi beberapa informasi yang kita dapatkan saat itu, Dani Pedrosa
banyak memberikan input kepada Honda, namun Honda seperti nggak mendengarkan, Cak. Walaupun semua pembalap hancur, rapopo, yang penting Marquez juara di depan, itulah yang membuat Honda betul-betul terlena. Bertahun-tahun mereka ditutupi oleh skill Marquez. Hingga pada akhirnya, di titiknya Marquez sudah betul-betul nggak bisa menghandle motor tersebut, karena jatuh, crash, cedera. Dan itu titik di mana akhirnya Marquez menyerah dengan Honda, dan Honda pun betul-betul dari nol. Jadi teman-teman, kalau kita menggali bagaimana kemampuan dari motor Jepang sekarang, ini seperti mundur 10 tahun di belakang. Jadi dibandingkan dengan pabrikan Eropa, kemampuan mengembangkan aero khususnya, mereka seperti di belakang pabrikan Eropa 10 tahun di belakang. Jadi ini yang membuat mereka betul-betul seperti lost direction, seperti betul-betul kesulitan. Dan itu juga dikatakan oleh Joan Mir. Teman-teman, yang terbaru, sampean tahu nggak? Ternyata di Catalunya kemarin kita menemukan fakta bahwa Honda membawa new engine di Catalunya. Ini adalah engine yang betul-betul baru dan fresh. Jadi memang, Cak, dengan adanya konsesi yang terbaru, maka pabrikan Jepang diperbolehkan, Cak, mau membawa engine baru kayak mau ngoprek engine-nya, monggo Kang Mas. Itu dilakukan oleh Honda, dan diam-diam mereka mengembangkan new engine yang pada akhirnya dites oleh mereka kemarin dan dibawa di Catalunya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Joan Mir mengejutkan, Kang Mas. Karena kenapa? Joan Mir memberikan rasa, ya, memberikan testimoni yang mengecewakan sekali. Jadi kata atau konfirmasi dari Mir, dia mengatakan bahwa dengan new engine justru sekarang yang dirasakan adalah terasa sangat aneh. Mesin Honda membuat ban selalu spin all the time, jadi selip dan selip. Berikut kata Joan Mir yang kita terjemahkan dari MotoGP pasca race Catalunya. Dia hanya finish di posisi 15 atau setara dengan 33 detik di belakang Pecco Bagnaia. Berikut kata Joan Mir yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sejujurnya ini mimpi buruk. Aku berharap untuk berjuang di trek ini, namun kami menggunakan konfigurasi mesin yang berbeda dan aku merasa tidak nyaman dengan itu. Ini aneh, sebab ban slip terus-menerus beda dengan sebelumnya. Dan top speed mesin baru ini juga lebih rendah. Di balapan lain, aku malah lebih dekat ke posisi teratas dan bertarung dengan grup 10 besar. Di sini aku tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Kami mungkin telah mengambil satu langkah mundur untuk membuat dua langkah maju di masa depan. Namun faktanya, keadaannya sulit dan situasinya seperti ini. Bahkan lebih buruk lagi. Tapi sisi bagusnya, mesin ini membuat motor lebih mudah berbelok. Hanya saja mungkin karena trek ini rendah grip membuat skenario jadi malah buruk. Sejujurnya, kalian akan merasakan motor terlalu spin, hampir 90% putaran. Ban apapun yang kalian pakai di bagian belakang, kalian akan selip. Itu yang aku rasakan. Tapi ini adalah skenario buruk. Bisa saja berubah saat race Mugello. Itu kata Joan Mir. Jadi Kang Mas, ternyata new engine dengan karakter yang berbeda ya, pasti berbeda, Cak, ya, membuat feel dari motor itu selip terus ban belakangnya. Itu kata Joan Mir. Jadi 90% pada saat di race kemarin itu rasanya setiap buka gas selip. Sliding. Itu yang membuat dia puyeng, Cak. Jadi Joan Mir mengatakan new engine malah membuat dia nggak bisa bertarung di top 10 guys. Jadi benar-benar dia harus terlempar di 15 besar. Dan itu adalah kondisi yang kita katakan mundur. Itu kata Joan Mir. Jadi apakah ini artinya kegagalan Honda? Ya belum tentu, Cak. Kan engine baru tuh belum klop dengan ECU-nya, dengan elektroniknya. Mungkin Honda akan mendapatkan data dari sana. Mereka akan mencoba untuk menyeting ulang. Dan kita lihat seperti apa di Mugello. Ya inilah, Cak, sebuah fakta bagaimana pabrikan Jepang yang betul-betul kesulitan. WBC sedih, Kang Mas. Sebenarnya kita sih maunya nggak ngomong tentang Ducati Cup. Tapi faktanya sekarang Ducati Cup dan kita juga udah capek, Cak. Mau ngomong Ducati Cup terus nih. Wes lah, makanya kita nggak bahas lagi mengenai Ducati Cup. Faktanya adalah pabrikan Eropa terlalu superior. Pabrikan Jepang betul-betul terlunta-lunta dan suffering. Bahkan new engine pun faktanya memang demikian. Kita kan sudah bedah kemarin top speed record untuk para pembalap di Catalunya kemarin dan Joan Mir termasuk buncit, ya. Artinya, ya mesin dari Honda yang terbaru justru less horsepower. Apakah Honda memang sengaja mengurangi horsepower-nya supaya motor ini lebih lincah, lebih nurut? Kita nggak tahu, tapi yang jelas kekecewaan dilayangkan oleh Joan Mir yang terbaru dengan Catalunya race kemarin karena ternyata hampir semua lap dia merasa spin. Bahkan dengan menggunakan tipe ban apapun, mau medium kayak, mau soft kayak, semuanya terasa motornya spin. Itu kata Joan Mir. Itu, Cak, ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba untuk melihat apa yang terjadi dengan lainnya. Jadi, Kang Mas, ini menarik sekali karena ada rumor yang berkembang bahwa Alex Espargaro dengan pensiunnya dia di sini, ternyata dia mempertimbangkan sekali untuk menjadi test rider. Tapi yang menarik adalah, ternyata Alex bukanlah membidik test ridernya Aprilia. Karena ada beberapa tawaran yang masuk sekarang ini
Karena Alex dipandang seorang pembalap yang sangat berpengalaman, sudah pernah di beberapa tim. Jadi sepertinya akan ada tawaran menarik, Cak. Jadi informasi, rumor yang berkembang saat ini ya. Jadi Alex Spargaro memberikan penekanan bahwa aku sangat ingin melakukan itu, jadi test rider. Aku sudah berbicara dengan semua pabrikan, tapi bukan Aprilia. Itu kata Alex yang terbaru ya. Jadi dia sudah bicara dengan banyak tim, tapi yang jelas bukan Aprilia. Ini menarik. Dan teman-teman, kira-kira tim apa nih? Nah, ketika kita gali Kang Mas, memang kalau nggak Aprilia, sepertinya nggak mungkin dengan Ducati. Karena Ducati sudah cukup puas dengan test ridernya, bener nggak? Jadi dengan Piero, dan selama ini Ducati sudah sangat setia dengan dia. Dan sepertinya juga nggak mungkin kalau nanti dia akan ya bicara dengan KTM atau ya sudah ada negosiasi dengan KTM. Karena KTM sudah sangat puas juga dengan test ridernya lewat Dani Pedrosa. Jadi arahnya kemana nih Alex Spargaro? Jadi arahnya, Cak, yang paling besar justru sekarang muncul nama Yamaha. Kalau Honda sih kayaknya enggak. Karena Honda sejauh ini kayaknya mereka sudah puas dengan Stephen Bradl. Ini juga IWB puyeng ya. Ini apakah gara-gara Puig ya? Apakah Bradl ini anak emasnya Puig? Nggak tahu nih. Tapi yang pasti tidak ada keluhan yang signifikan terhadap Bradl kinerjanya. Jadi arahnya kalau kita tangkap ya sepertinya Alex Spargaro akan mengarah ke test ridernya Yamaha. Loh kok iso Cak IWB? Karena begini, Cak. Dari beberapa informasi yang paling update, Yamaha mempertimbangkan untuk menyudahi kontraknya dengan Cole Crutchlow. Karena Cole katakan secara fisik sudah turun dan kemudian juga Cole Crutchlow kemarin sempat secara fisik problem dengan usia 38 tahun, jadi lebih tua dibandingkan dengan Espargaro. Jadi Espargaro yang saat ini cenderung muda, Cak, 34 tahun. Makanya jika kita melihat secara logika kita, sepertinya akan sangat terbuka Alex Spargaro akan menjadi test rider Yamaha di tahun depan. Tambahan lainnya buat sampean, Cak. Ini ada sebuah informasi yang terbaru di mana Viñales mempertegas posisinya bahwa saat ini dia membuka pintu untuk semua tim. Walaupun dari Aprilia menyatakan bahwa Viñales akan tetap bersama mereka di tahun depan, namun Maverick ternyata secara tegas memberikan konfirmasi bahwa dia belum berbicara dengan Aprilia untuk perpanjangan. Artinya sepertinya Viñales memberikan sinyal pada HRC seandainya mereka tertarik dengan Viñales. Tetap akan mencoba mempertimbangkan seandainya HRC bakal ngetuk pintu ke Maverick. Jadi itu adalah update yang paling fresh, update konfirmasi yang kita dapatkan. Yang paling baru lagi, Cak, ternyata ada konfirmasi dari Jorge Martin. Teman-teman semuanya harus tahu bahwa Ducati saat ini mereka memberikan akses data kepada semua pembalap Ducati. Dan ternyata soal ini Martin agak sedikit kurang nyaman, Cak. Karena menurutnya hal ini membuat persaingan top rider menjadi sangat sulit di Ducati. Pecco adalah pembalap yang sangat kuat dari sisi braking, sementara Marc sangat kuat pada saat entry corner, dan Martin sendiri dia kuat di exit. Sejauh ini si Martin tidak melarang, Cak, atau tidak keberatan, namun dia mempertegas bahwa dengan sharing data seperti ini membuat persaingan di Ducati semakin sulit. Informasi tambahan pula bagi sampean semuanya bahwa nanti di akhir pekan Mugello ternyata Ducati akan menggunakan livery berbeda. Jadi sampean jangan kaget kalau nanti melihat Pecco dan juga Enea menggunakan baju biru, Cak. Ini adalah livery khusus dalam rangka Maglia Azzurra. Ini adalah livery kebanggaan Italia National Team. Jadi ini adalah sporting colors yang nanti akan digunakan para tim factory Ducati. Jadi jangan kaget nanti kalau Pecco ataupun Enea menggunakan livery biru, Cak. Nah, yang terakhir, Cak, ini adalah salah satu info yang paling super hot ya. Jadi super sudah paling lagi dan super lagi. Jadi sekarang ini muncul skenario yang mengejutkan. Ducati setelah membatalkan untuk mengumumkan di Mugello ini, ternyata mereka sedang menggodok. Informasinya mereka menggodok bagaimana mereka mempertahankan antara Marc Marquez dan juga Martin. Jadi saat ini bisa kita pastikan Ducati tidak mau melepas baik Martin ataupun Marquez. Jadi jalan satu-satunya adalah sepertinya, Cak, Ducati akan menawarkan posisi untuk Marc Marquez di Pramac Ducati, sementara Martin tetap ke tim factory. Dan Marquez nanti akan disupport penuh oleh tim factory atau dukungan dari tim pabrikan. Namun yang paling baru pula ternyata ada opsi lainnya, di mana gas-gas tim saat ini yang disupport penuh oleh Red Bull, mereka sepertinya akan menawarkan sebuah iming-iming yang luar biasa. KTM akan memberikan support penuh kepada gas-gas, artinya engine ataupun motornya akan identik dengan yang digunakan oleh Binder ataupun Pedro Acosta, dan sepertinya gas-gas nanti akan menarik dua-duanya, artinya Alex Marquez dan juga Marc Marquez akan ditarik bersama dalam satu tim, sehingga ini akan menjadi tim yang disukai oleh Marquez. Jadi rumornya demikian.
Ini adalah beberapa rumor yang berkembang bagaimana Marquez nantinya dan kita lihat seperti apa nanti, Cak. Itulah rumor yang paling baru. MotoGP India akan gagal, kemudian direvisi lagi, bakal digelar dan akan tetap dipaksa lah intinya. Tapi yang paling terbaru lagi ternyata India menyerah, Cak. Jadi sepertinya MotoGP India tahun ini akan gagal dan akan dipospon di tahun depan. Mereka menegaskan bahwa untuk balap di India baru akan digelar di bulan Maret 2025. Jadi itu konfirmasi yang kita dapatkan, yang artinya udah, Cak, kita coret dulu di India, dan ini menjadi penegas bahwa Push India memang fail, itu intinya. Ya, Kang Mas ya. Jadi kita tunggu lagi, Cak, seperti apa perkembangannya dan seperti apa yang terjadi nantinya. Karena yang jelas informasi terbaru ternyata Ducati galau, Ducati bingung sepertinya, Cak. Mereka sepertinya masih butuh waktu lagi untuk memilih. Jadi Cak, Adit tahun benar semuanya hari ini tentang MotoGP. Semoga mencerahkan semuanya, dan seperti biasa kalau kalian suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segedes.